Om Swastiastu, umat sedharma yang berbahagia. Kembali kita berjumpa dalam pembacaan kitab Bhagavad Gita di channel yang berusaha selalu memberi pencerahan ini. Kali ini saya akan ambilkan satu sloka yang erat kaitannya dengan pemimpin dan bagaimana seorang pemimpin harus memberi teladan kepada masyarakat. Ini penting sekali karena nampaknya banyak orang-orang besar atau pemimpin yang memberi contoh buruk di masyarakat, sehingga yang terjadi bukan kedamaian tetapi kekacauan. Antar umat saling membenci, saling curiga, dan ujungnya bisa menimbulkan kegaduhan. Sloka yang saya pilih kali ini adalah percakapan ketiga, sloka 21. Seperti biasa, saya minta bantuan cucu saya, Nyoman Natali Rizka Dewi, untuk membacakan. Silakan Rizka. Om Swastiastu. Yat yat acarati srestas tatat ewe tarojana sayat pramanang kurute lokastasma nuwartante. Terjemahan sloka ini saya ambilkan dari kitab Bhagavad Gita terjemahan Bapak Nyoman S. Pandit, tokoh Hindu yang kini sudah tiada. Semasa hidupnya, beliau banyak sekali memberi pencerahan-pencerahan kepada umat. Dan kebetulan saya pernah bekerja sama dengan beliau ketika berdiri Forum Cendekiawan Hindu Indonesia. Saya yang masih muda, baru berusia 40 tahun didapuk menjadi ketua umum, dan Bapak Nyoman S. Pandit adalah salah satu ketuanya. Kita tahu kitab Bhagavad Gita terjemahan Bapak Nyoman Pandit almarhum ini pernah dijadikan kitab Bhagavad Gita yang resmi oleh pemerintah lewat Departemen Agama pada saat itu. Kini hak penerbitannya sudah berpindah ke pihak swasta, diambil alih oleh Kompas Gramedia Group. Saya tidak tahu apakah masih ada beredar di toko buku, tapi yang jelas kitab Bhagavad Gita banyak sekali ada di internet. Umat sedharma bisa mencari terjemahan siapapun yang dikehendaki. Begini Pak Nyoman Pandit memberi terjemahan pada sloka itu. Apa saja yang dilakukan oleh orang-orang besar, dalam hal ini para pemimpin, orang lain atau masyarakat akan mengikutinya. Teladan apa saja yang diberikannya, seluruh dunia akan menurutinya. Pak Nyoman Pandit seperti biasa tidak banyak memberikan ulasan untuk sloka ini. Beliau hanya menambahkan bahwa orang-orang besar atau yang sering disebut sebagai pemimpin dilahirkan untuk membawa cahaya bagi pikiran rakyat biasa sebagai penerang perjalanan hidup manusia. Umat sedharma yang berbahagia, menjadi pemimpin memang seperti ditakdirkan punya kelebihan untuk mengayomi masyarakat, membawa masyarakat ke dalam kehidupan yang sejahtera. Para pemimpin menjadi penerang untuk menunjukkan jalan yang benar kepada masyarakat. Para pemimpin menjadi teladan bagi masyarakat. Apapun yang mereka kerjakan, pastilah bermanfaat bagi masyarakat. Karena tugas pemimpin seperti itu, maka pemimpin dijadikan simbol dan mendapat predikat sebagai orang yang terhormat, atau bahkan dengan panggilan yang mulia.
Presiden misalnya adalah simbol kepala negara yang membawa masyarakat ke arah sejahtera. Foto presiden bersama dengan wakil presiden dipajang di kantor-kantor. Kalau fotonya dibakar, orang akan membelanya, karena itu berarti membakar simbol-simbol negara. Presiden pertama di negeri kita ini, Insinyur Soekarno, bahkan namanya selalu diawali dengan sebutan Paduka yang Mulia. Anggota DPR sebagai wakil rakyat juga mendapat panggilan yang terhormat, karena mereka dipilih oleh banyak rakyat. Mereka bertugas membuat hukum agar masyarakat menjadi tenang dan damai. Bayangkan kalau negeri ini tanpa hukum, tidak ada pedoman untuk kehidupan bersama. Para hakim di pengadilan negeri, di pengadilan tinggi, maupun di pengadilan kasasi di Mahkamah Agung mendapat panggilan yang mulia, karena mereka menegakkan hukum tanpa pilih kasih, memberi keadilan yang betul-betul seimbang, dan keputusannya pun diawali dengan atas nama Tuhan yang Maha Esa. Jadi, para pemimpin itu sudah menjadi manusia simbol yang akan memberikan pengayoman dan teladan di masyarakat. Karena itu seorang pemimpin harus menjaga dirinya, menegakkan arti simbol itu pada dirinya, kalau tetap ingin dihormati. Nah, apa yang terjadi saat ini? Sudah banyak yang menyimpang sehingga manusia simbol itu sudah jatuh harga dirinya. Entah ini pembawaan dari sifat-sifat buruk zaman Kaliuga, kita semua bisa menganalisanya sendiri. Banyak menteri kabinet, anggota DPR, gubernur, bupati ditangkap karena terlibat korupsi. Apakah itu masih layak disebut sebagai orang yang terhormat? Para hakim ada yang menjual belikan hukum, menerima suap. Apakah itu masih bisa disebut yang mulia? Mereka bukannya menegakkan keadilan, tetapi memperdagangkan keadilan. Banyak pemimpin yang tidak memberi contoh yang baik, yang seharusnya menegakkan hukum. Gubernur, bupati, pemimpin lembaga umat harus memberi contoh bagaimana menegakkan hukum. Kalau ada pemimpin, apalagi gubernur, yang meminta warga desa menutup sembarangan tempat-tempat belajar agama hanya karena cara belajarnya memakai budaya yang berbeda, itu sudah memberi teladan yang buruk. Harusnya masyarakat diberikan contoh bagaimana menegakkan hukum. Kalau memang ada warga yang menyimpang dari budaya yang ada, ajak mereka bermusyawarah. Tunjukkan bagaimana mereka harus menghormati budaya yang kita warisi tanpa harus mengorbankan budaya mereka sendiri. Semua orang punya budaya masing-masing. Harusnya masyarakat diberi contoh bagaimana menegakkan hukum. Kalau menemui jalan buntu dalam musyawarah, laporkan ke aparat hukum. Biarlah aparat hukum yang bertindak kalau memang ada yang berbahaya. Bukan sembarangan orang yang melakukan tindakan. Ini namanya main hakim sendiri. Pemimpin yang memberi contoh kepada masyarakat untuk bertindak main hakim sendiri bukanlah pemimpin yang terhormat. Sekarang banyak sekali
Di masyarakat ada kelompok-kelompok organisasi, baik yang formal maupun yang belum formal. Nama-nama kelompok itu keren, memakai kata ajeng, lestarikan, kearifan, dan banyak lagi. Tapi yang dilakukannya tidak mencerminkan kearifan. Bukan mengajekkan, tetapi merobohkan. Bukan melestarikan, tetapi merusak nilai-nilai persaudaraan. Ini artinya sudah tidak memberi contoh kepada masyarakat. Negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, terbentuk berdasarkan keberagaman. Ada suku yang beragam, ada agama yang beragam, ada budaya yang beragam. Tak terhindari ada kondisi yang menyebabkan di satu daerah ada yang mayoritas dan ada yang minoritas. Namun kondisi mayoritas dan minoritas itu jangan dijadikan alat untuk perpecahan. Kita berbeda-beda, tetapi satu berbangsa dan bernegara. Contoh nyata, kita tinggal di Bali, di pulau yang mayoritas didiami oleh suku Bali, mayoritas beragama Hindu. Lalu janganlah menyebut orang yang bukan suku Bali dan bukan beragama Hindu sebagai pendatang, sebagai orang asing, diejek-ejek sebagai orang dauh tukat. Dauh tukat itu artinya di barat sungai. Ini adalah simbol untuk orang-orang di luar Bali. Jadi Selat Bali itu diibaratkan sungai. Orang-orang yang datang dari luar Bali disebut sebagai orang dauh tukat. Ada unsur melecehkan. Apalagi mereka datang dengan budaya yang berbeda. Dan mereka memang wajib mempertahankan budayanya sendiri. Justru itu dianggap merusak budaya Bali. Lalu kita berteriak, usir dia dari Bali. Ini apa-apaan. Janganlah begitu. Bagaimana kalau suku Bali dan pemeluk Hindu di daerah lain juga dibegitukan oleh mayoritas di sana? Ingat, orang-orang bersuku Bali lebih banyak berada di luar Pulau Bali dibandingkan tinggal di Bali. Ini yang harus kita ketahui juga, dan kita tidak menyadari hal ini. Tugas orang-orang besar yang kebetulan dinobatkan sebagai pemimpin harus memberi teladan yang baik, teladan yang membuat damai, membuat santi. Kita selalu mendengungkan untuk menghormati leluhur, tetapi prakteknya ajaran yang begitu luhur dari para leluhur kita, yang selalu berbicara sopan bahkan dengan bahasa sor singgih, selalu rukun dan menjauhi sifat iri dan benci, justru tidak kita lestarikan. Kita memakai slogan kearifan, tetapi perilaku kita sangatlah tidak arif, apalagi arif bijaksana. Marilah umat sedharma, tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya, saya mengajak umat sedharma untuk menghayati sloka-sloka suci warisan leluhur kita, seperti yang ada di dalam kitab Bhagavad Gita, yang banyak memberikan pedoman bagaimana kita hidup di tengah masyarakat. Kitab-kitab Hindu yang terangkum di dalam Weda sangatlah relevan untuk seluruh sepanjang zaman. Dan ikuti terus pembacaan sloka Bhagavad Gita ini.
cukup 1 sloka setiap tayangan. Sampai jumpa. Sekali lagi, ingat, like, share, subscribe, dan berilah komen untuk tayangan ini, sehingga kita bisa berdialog lebih baik. Om Santi, Santi, Santi. Om.